الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ثم استنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيب بها نفسا أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. معاشر المسلمين إخواني الكرام أعزكم الله جميعا. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di siang hari ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah Jalla Majduhu masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan iman dan Islam, keluasan waktu sehingga kita bisa menghadiri panggilan nidaullah, panggilan Allah. Pada hari ini kita berbondong-bondong menuju rumah Allah, membuktikan salah satu bentuk komitmen keimanan kita, yaitu menegakkan salat Jumat 2 rakaat berjamaah. Teriring doa kita semua, semoga segala amal soleh, amal bajik yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan, kealfaan dan dosa-dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Salawat dan salam jamaah Jumat mari kita sampaikan siang hari ini kembali kepada teladan qudwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini semua diakui nanti menjadi pengikut dan umat Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar dan diperkenankan minum daripada air telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku Jumat yang dimuliakan Allah taala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari momentum kesempatan yang berharga ini, kesempatan yang mahal ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena fa inna taqwa miftahus sa'adah.
Ketakwaan adalah satu dari kunci kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat. Khatib mengambil tema khutbah siang pada kesempatan kali ini, hikmah daripada pelajaran ibadah kurban. Sebentar lagi, kurang lebih hanya kurang 4 hari lagi, ini sudah tinggal tanggal 5 Zulhijjah. Kita hari raya tanggal 10, berarti tinggal 9 hari lagi, 10 dengan hari hanya kita akan memasuki yang namanya Idul Kurban atau Idul Adha. Kurban secara makna bahasa atau etimologi lugatan diambil dari akar kata qaruba yaqrubu qurbanan. Apa makna? Dekat. Apa yang diinginkan dari makna bahasa itu? Kesempatan seorang hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah di hari itu dengan berkurban. Sementara secara terminologi atau istilah syariah, kurban itu didefinisikan oleh para ulama, al-udhiyatu hiya ismun lima yuzbahu bihi minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallahi ta'ala. Yang disebut berkurban adalah satu prosesi penyembelihan, menyembelih unta, atau kalau tidak ada unta, bakor sapi, atau kalau tidak juga dapat unta sapi, wal ghanam, bisa juga kambing. Disembelih, bukan dikonversi nilai manfaat sapi, unta atau kambing itu kemudian duitnya disedekahkan, tidak, disembelih. Dzabah yadzbahu, disembelih. Ini mengingatkan kita akan historis sejarah napak tilas Khalilullah kekasih Allah Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih putranya tercinta di bukit antara Muzdalifah dan Mina. Kapan waktunya? Yauman nahri, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ba'da shalah, setelah nanti salat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha maka tidak zabah, bukan menyembelih kurban tetapi sedekah biasa. Wa ayyamat tasyrik, dan diperbolehkan juga menyembelih 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa tujuan semua itu yang kita lakukan? Tak lain dan tak bukan muaranya adalah taqarruban ilallah, sebagai wasilah, wahana sarana seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita ingat bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah golden days, al-ayyam az-zahabiyah, hari-hari emas, hari-hari yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Amal soleh bernilai luar biasa tingginya di hadapan Allah, sehingga Rasulullah SAW memberikan satu pencerahan kepada kita 14 abad lebih yang lalu dalam hadisnya. Keagungan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Turmuzi dan Sunan Nasa'i. Hadis ini, qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-a'malu salihatu fiha khairum min hadhihi al-ayyam, yakni al-asrul awair min syahri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari berlalu dalam perjalanan kehidupan manusia kecuali hari-hari itu amal soleh yang dilakukan sangat dicintai di hadapan Allah. Maksudnya adalah tanggal 1 Asyrul Awail, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Para sahabat tercengang, para sahabat kaget tertakjub, kemudian bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana orang yang berjuang berjihad di jalan Allah ya Rasul? Qala walal jihadu fi sabilillah, demikian juga tidak setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah pahalanya. Illa, ada exception, pengecualian. Rajulan, seseorang, kata Rasul, kharaja, yang keluar dari rumahnya, binafsihi, dengan nyawanya, wa malihi, dan hartanya, berjuang dengan nyawa dan hartanya, falam yarji bidzalika min syai', kemudian orang ini tidak bisa kembali ke rumah kecuali namanya, alias dia syahadah, gugur di medan tempur. Begitulah kebaikan amal-amal yang kita lakukan 1 sampai 10 Zulhijjah. Mungkin ada kekurangan kita Ramadan yang lalu, maka ini igtinam
manfaatkan kesempatan ini 1 sampai 10. Semua rangkaian projek-projek amal soleh yang kita lakukan 1 sampai 10 awal Zulhijjah bernilai tinggi pahala keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumat jamaah yang dimuliakan Allah taala. Apa hukum berkurban itu? Berkurban hukumnya al-udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Berkurban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Levelnya setelah wajib. Wajib, sunnah muakkadah bagi yang mampu. Wa yukrahu, dan dibenci, tarkuha, meninggalkan kurban, dibenci Allah, dibenci oleh Rasul, dibenci oleh agama. Orang yang meninggalkan kurban ma'al qudrati 'alaiha, sementara dia mampu untuk berkurban. Hanya 365 hari sekali, dalam setahun sekali. Sementara mungkin banyak keuangan yang digunakan untuk mubazir di sana, hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai kalah kita untuk mensyiarkan, menjemput keberkahan di hari-hari emas ini dengan orang yang mungkin profesinya di bawah kita. Dia sudah planning setahun yang lalu, dia tabung 5.000 perak, 10.000 perak, 2.000 perak tiap hari untuk dia jemput keberkahan keagungan di bulan ini. Jangan sampai kalah. Mungkin ada orang yang lebih di bawah kita pendapatannya, tapi dia bisa memplanning kebaikan yang ingin dia raih, ketakwaan, kedekatan dia kepada Allah di hari itu. Karena apa? Dia sudah punya tekad. Karena apa? Dia bisa memplanning, merencanakan itu. Bagian terakhir dari khutbah saya, apa keutamaan berkurban itu? Tercantum dalam hadis Sunan Turmuzi. Hadis ini hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang sangat Allah cintai di hadapannya di tanggal 10 Zulhijjah daripada orang mengalirkan darah hewan kurban, alias berkurban. Amalan sunnah yang sangat Allah cintai. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha. Hewan yang kita kurbankan kelak akan datang dengan tanduk-tanduknya menjadi saksi di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Maka ada muwasafat, kriteria hewan yang dikurbankan. Kalau kabsh, domba, minimal 6 bulan. Kalau maiz, kambing kacang, minimal umurnya 1 tahun, udah keluar tanduk. Kalau dia sapi, minimal 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Itu diterangkan semua, tidak sembarangan. Anak lembu, anak kambing tidak sah, karena tanduknya nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Bukan hanya itu keutamaannya, wa asy'ariha, dan bulu-bulu hewan yang kita kurbankan. Berapa banyak jumlah bulu sapi itu? Berapa banyak jumlah bulu kambing domba itu? Allahu Akbar. Walikulli sya'ratin hasanah. Dalam hadis lain dipertegas oleh Rasul, setiap satu helai bulu hewan itu menjadi kebaikan, keberkahan bagi yang berkurban di hari kiamat. Allahu Akbar. Wa azlafiha, dan kuku-kuku hewan itu juga akan datang di yaumil qiyamah. Kemudian yang luar biasa, fadilah keutamaan berkurban itu, wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Darah hewan yang disembelih kurban itu sebelum netes kena tanah, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Allahu Akbar. Fatibu biha nafsan. Berbahagialah orang yang mau berkurban di hari itu. Karenanya Allah Ta'ala berfirman sebagai ikhtitam closing khutbah saya singkat Jumat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Dengan nikmat yang banyak itu, fasholli, hendaklah kau salat, li rabbika, karena Allah, wanhar, dan hendaklah kau berkurban. Kurban digandengkan dengan perintah salat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci, syirik, dengki kepadamu Muhammad, huwa, orang itu,
al-abtaru, al-maqtu min rahmatillah. Al-abtar maknanya al-maqtu, dialah yang membenci Nabi Muhammad, orang yang terputus dari kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir ini diberikan kemampuan oleh Allah tahun ini untuk berkurban. Silahkan berkurban di tempat mana saja. Boleh di Masjid Al-Aqsa ini Permata, boleh juga di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Di mana saja boleh. Mana yang lebih azas manfaat banyak, silahkan. Di sana mungkin, di luar sini masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Wa at'imul ba'isa minhal wa at'imu bihal faisal fakir. Salah satu manfaat kurban adalah membantu orang-orang miskin, fakir miskin untuk menikmati perbaikan kesehatan dengan daging hewan kurban yang disembelih tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat materi khutbah Jumat yang khotib sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود الصهاينة المعتدين الغاصبين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. مزقهم يا الله كل ممزق، دمرهم يا ذا الجلال والإكرام تدميرا، وفرق جمعهم يا الله وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع لهم راية في فلسطين، اللهم لا ترفع لهم راية في فلسطين إنك على كل شيء قدير. اللهم رفرف وارفع راية فلسطين في أرض فلسطين أرض المباركة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل الحجاج حجاج إندونيسيا وحجاج العالم الإسلامي حجاجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.